aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi Pulang ke Rumah, dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanejo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia. Selamat menikmati hari yang baru. Selamat menerima berkat Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Renungan Pagi saat ini, tanggal 14 Agustus 2020 berjudul Pengaruh Keharmonisan yang Sempurna. Ayat inti kita terambil di dalam buku Efesus 4 ayat pertama dan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada yang terlalu berharga bagi kita untuk diberikan kepada Yesus jika kita mengembalikan kepadanya talenta yang telah Dia percayakan kepada pemeliharaan kita. Dia akan memberikan lebih banyak ke dalam tangan kita. Setiap upaya yang kita lakukan untuk Kristus akan dihargai olehnya, dan setiap tugas yang kita lakukan dalam namanya akan memberikan kebahagiaan kepada kita sendiri. Allah menyerahkan anaknya yang terkasih kepada penderitaan, penyaliban, bahwa Yesus orang yang percaya kepadanya dapat menjadi satu melalui nama Yesus. Ketika Kristus membuat pengorbanan yang begitu besar untuk menyelamatkan kita dan membawa kita ke dalam persatuan dengan satu sama lain, bahkan ketika Dia dipersatukan dengan Bapa, pengorbanan apa yang terlalu besar bagi para pengikutnya untuk mempertahankan persatuan itu? Jika dunia melihat keharmonisan yang sempurna ada di jemaat Tuhan, itu akan menjadi bukti kuat bagi mereka yang mendukung agama Kristen. Ketidakberpihakan, perbedaan yang tidak membahagiakan, dan pengadilan jemaat kecil mencemarkan penebus kita. Semua ini dapat dihindari jika diri diserahkan kepada Tuhan dan para pengikut Yesus mematuhi suara jemaat. Ketidakpercayaan menunjukkan bahwa kemandirian individu menjadi kepentingan kita, bahwa lemah untuk menghasilkan gagasan kita sendiri tentang apa yang benar dan tepat untuk keputusan jemaat, tetapi untuk menyerahkan pada perasaan dan pandangan yang tidak aman dan akan membawa kita ke dalam kekacauan dan kebingungan. Kristus melihat bahwa persatuan dan persekutuan Kristen diperlukan untuk tujuan Allah. Oleh karena itu Dia memerintahkan kepada para muridnya, dan sejarah kekristenan sejak saat itu sampai sekarang membuktikan secara meyakinkan bahwa dalam kesatuan hanya ada kekuatan. Biarkan penilaian individu tunduk pada otoritas jemaat. Para rasul merasa perlunya kesatuan yang sempurna, dan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan ini. Paulus menasihati saudara-saudaranya dengan kata-kata ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Dia juga menulis kepada orang-orang Filipi, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Disalin dari Testimonies for the Church, jilid 4, halaman 19 dan 20. Saudara-saudaraku, para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini, semoga firman Tuhan hari ini akan menjadi berkat rohani bagi kita semua dalam melakukan aktivitas kita masing-masing. Saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga,
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, oleh karena kebenaran firman-Mu di pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kami bagaimana pengaruh keharmonisan yang sempurna. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah terpanggil berpadanan dengan panggilan itu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini hamba menyerahkan para tim medis ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau berkati dokter, perawat, bidan, para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Indonesia. Kiranya hikmat sorga, dedikasi Tuhan curahkan kepada mereka agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi orang-orang yang terinfeksi wabah corona. Hamba juga berdoa bagi pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada jemaat-jemaat, bahkan seluruh gembala jemaat. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, Engkau urapi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka tetap memiliki semangat untuk melayani umat-umat Tuhan. Hamba menyerahkan semua guru-guru, kepala sekolah, dan semua anak didik ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya hikmat sorga Tuhan berikan kepada semua guru-guru, agar dapat menemukan metode-metode dan cara yang terbaik untuk menjangkau para siswa di tengah-tengah pandemi ini. Hamba juga berdoa, Tuhan berkati TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, dan juga saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya rahmat Tuhan besar bagi mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga dapat bertanggung jawab dalam tugas mereka masing-masing. Hamba berdoa bagi para pendengar yang setia, yang berulang tahun di hari ini, dengan bertambahnya usia yang Tuhan berikan bagi hidup mereka, biarlah mereka juga bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Hamba juga berdoa bagi pemerintah kami, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada pemerintahan yang paling terendah, yang ada di desa-desa bahkan RT-RT. Kiranya hikmat sorga Tuhan curahkan kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan ini boleh sesuai dengan amanat dan titah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah doa kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Betapa ku rindu negeri yang indah yang disediakan Bapa. Sana orang saleh memuji Tuhan, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Sana ku pandang wajah Rajaku, yang telah mati gantiku, bersuka cita selama-lamanya, di surga senang kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup kekal. Ku rindu ke surga, sana rumahku, rindu masuki gerbang mutiara, tak pernah bersusah atau gentar, di surga ku hidup